Jika biasanya kendang dimainkan perorangan mengiringi suatu kesenian pada sebuah pagelaran, namun sejak tahun 70-an alat musik ini mulai bermetamorfosa. Seorang komposer Sunda sekaligus koreografer dengan hasil karya terpopulernya yaitu Tari Jaipong, Gugum Gumbira merancang suatu kesenian Sunda yang mengandalkan alat musik kendang. Konsep yang diciptakannya ini berasal dari karya musik tarian teater topeng Banjetnya. Bermain secara atraktif dan komikal menjadi suatu ketertarikan tersendiri dalam menyajikan sebuah kesenian rampak kendang ini. Saya sudah memprediksi kalau akar-akar tentang kelahirnya rampak kendang itu sudah mulai di Bandung khususnya gitu, sekitar tahun 70-an. Embrionya sudah muncul gitu ya. Meski embrio-embrio yang awal itu adanya dari topeng Banjet ya, yang dari Karawang gitu. Topeng Banjet ya, karena proses itu atraktivitas mereka, karena dulu mereka di topeng Banjet bermain kendang itu di samping memiliki fungsi untuk memerankan penokohan dan lain sebagainya. Seperti kalau di Lenong itu, kalau di Karawang kan namanya topeng Banjet ya. Nah, di topeng Banjet itu ada biasanya di dalam lagu Sulanjana, mereka sangat atraktif seperti sebuah bermain kendang secara komikal, kadang-kadang dengan sikut, dengan itu. Jadi, nah Pak Gugum itu terimpresi dengan karakteristik virtuosi atau kemahiran para seniman yang dulu itu diangkat jadi tidak hanya sebagai bagian musikal, tapi juga sebagai sebuah ranah-ranah kinestetik dan musikal gitu. Maka akhirnya ketertarikan rampak kendang itu bukan di levelitas fungsinya, tapi di levelitas atraktivitas estetikanya gitu. Kata rampak memiliki arti serempak. Jadi rampak kendang juga dapat diartikan bahwa kesenian ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Rampak kendang pertama kali ditampilkan pada tahun 1978 di Bandung oleh dua maestro bernama Suwanda dan Dali. Hingga saat ini kesenian rampak kendang masih terus dilestarikan. Salah satunya di Sanggar Seni Budaya Eco Bambu Cipaku. Untuk rampak kendang di Eco Bambu lebih dominan ke rampak kendang pencaksilat. Rampak kendang penca dengan orang-orangnya, memberdayakan orang-orang pesilat atau wasit guru pencaksilat yang lebih detail tahu mengenai silatnya dan alat musiknya. Jadi dikolaborasikan antara dulu tuh untuk kendang penca untuk mirig atau misalkan mengiringi pesilat. Untuk sekarang kita bikin rampak kendang dari yang lain menggunakan alat kendang penca, karena yang berbeda dari yang lain lah intinya. Kendang penca digunakan karena memiliki variasi suara yang lebih banyak. Jika menggunakan kendang penca anak dan kendang penca bapak atau indung, maka akan menghasilkan dua suara sekaligus dalam satu lagu. Oleh karenanya harus pintar menempatkan komposisi suara agar menciptakan suatu harmoni lagu yang baik. Untuk melengkapi bunyi suara ditambahkan pula dua buah alat musik melodi seperti suling Sunda dan juga gong sebagai pemandu ketukannya. Agar ada sentuhan unik pada penampilan, para pemain yang tergabung dalam nama kelompok pencaksilat Ciung Wanara ini memainkan alat musik kendangnya sambil melakukan beberapa atraksi. Bagi para pemain, kekompakan merupakan salah satu kesulitan yang harus terus dijaga. Kalau untuk melatih kekompakan sih sulitnya mungkin bukan hanya satu atau dua, kan ini juga ada 4 set ya. Kalau di silat 4 set berarti 8 orang, yaitu sebagian daripada kesulitan untuk melatihnya. Kita mungkin diadain rutinitas aja latihannya gitu. Seiring zaman, rampak kendang juga mulai dikolaborasikan dengan alat musik modern seperti drum, organ, dan gitar.
Salah satu tujuannya adalah untuk menarik perhatian kalangan para remaja. Ketika sulit dimainkan, kemungkinan akan semakin kecil orang mengetahui dan mau belajar kendang. Makanya saya mencoba membuat sebuah komposisi rampak kendang yang bisa digabungkan dengan alat musik modern. Dalam artian, dalam sisi manfaat, saya bisa menggait beberapa kalangan, khusus kalangan remaja. Dia bisa lebih punya respon tinggi ketika mendengar komposisi yang rampak kendang, menarik dilihat, juga bisa akrab dengan telinga-telinga para remaja masa kini gitu. Hal yang paling menarik dalam komposisi rampak kendang yang tergabung dalam Ega Robot ini adalah dimainkan oleh kaum hawa. Salah satunya seperti Peggy Sayoga. Meski terhitung sulit, tapi tidak menghalangi niatnya untuk memperdalam kolaborasi rampak kendang ini. Kesulitannya pertama-tama kan harus belajar mukul kendangnya dulu biar harus sama ketukannya sama pemusik gitu. Itu sih yang susahnya. Terus nanti kelama-lamaan juga biasa. Terus yang susahnya dari awal sampai akhir itu kan energik gitu. Terus kita itu harus bisa nyeimbangin tenaga gitu, tenaga sama power biar nanti di akhirnya nggak turun gitu. Jadi dari awal sampai akhir powernya stabil, itu sih yang harus utamai. Tidak hanya membutuhkan dasar keterampilan serta talenta dalam memainkan kendang, namun untuk mempertunjukkan sebuah kesenian rampak kendang yang luar biasa, dibutuhkan kekompakan dan juga kreativitas yang tinggi. Indira Dewi, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.